Aku pakai bantal pantatnya. Cek, cekidot, dicek, jedot. Kalau gini ngomongin sunat, ini ngomongin pantat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, penanda, penonton Tantri Arda. Iya, karena udah lama nggak ngomong. Iya, jadi kaku. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Hari ini kita bakalan membahas yang kalian lihat di judulnya aja lah. Udah pasti kan ngeliat judulnya tuh kayak udah langsung, wah, ini nih yang selama ini viral di sosial media tapi kita nggak pernah posting. Mas gelisah banget, Mas. Iya. Belum mulai? Ya memang harus begitu. Oh gitu. Memang harus gonta-ganti posisi. Nah, Iya. ngomongin gonta-ganti posisi, baby. Oke. Kita tunggu deh nyaman dulu. Iya. Udah nyaman? Udah. Oke. Tapi nanti akan gelisah-gelisah. Biasa itu. Gelisah, bukan geli-geli basah? Apa agak basah? Udah kita akan bahas wasir, guys. Jadi wasirnya Mas Arda yang kemarin sempat viral karena nge-fly. Baru pertama kali mabok. Tapi mabok halal karena harus dioperasi. Ya nggak sih? Pertama kali aku mabok. Mabok pernah aku. Mabok apa? Itu pas naik angkot ngadep belakang muntah-muntah aku mabok kalau itu. Tapi kan kamu dalam waktu pas kondisi yang itu kan ngomongnya, oh gini ya rasanya mabok. Wah, mantap. Sejujurnya aku belum lihat yang banyak itu. Aku Iya. ngomong macam-macam lagi nggak? Banyak banget. Nah itu mau kita tayangin di sini aja nggak ya? Pokoknya nanti lihat aja lah. Nah, Kacau. ini banyak banget teman-teman yang akhirnya merasa terwakili dari postingannya Arda. Mas Panda kan waktu itu sempat posting cerita tentang wasirnya. Ya. Kalau aku kan setelah dioperasi ya, kalau aku ya. Jadi cerita tentang wasirnya. Nah kebetulan karena banyak banget yang merasa terwakili dan memang ini ternyata adalah salah satu penyakit yang mayoritas kalau di persentase di Indonesia berapa Pak kemarin? Aku nggak paham. Tapi pasti Intinya banyak lah ya. Banyak banget. Ada beberapa kasus yang sampai maaf ya, sampai keluar si dagingnya, terus sampai bleeding, banyak banget sekali kasus yang kita baca di kolom komentar gitu. Ini bukan kembali lagi ini bukan edukasi, ini bukan konten yang Buat kita jadi jadinya patokan. jadi patokan. Oh ternyata harus gini enggak gitu juga. Ini nih based on pengalamannya Panda aja. Di sini aku akan menjadi host untuk mengorek apakah Jangan dikorek-korek sakit. pertama kali yang harus diceritakan adalah kok bisa wasir gitu. Oke, mulai cerita. Yalah. Aku tahu aku wasir itu kaget ketika bahkan sebelum pacaran sebenarnya. Kita pas pacaran. Oh gitu ya, aku pas lagi pacaran cari tahu dulu ya. Enggak ya? Iya. jadi pas pacaran, pas di berapa tahun yang lalu, aku BAB buang air besar itu kok bleeding berdarah. Kalau makan pedes banget gitu. Padahal sebenarnya aku nggak terlalu mendambakan makanan yang pedes banget karena kalau makanan terlalu pedes banget tuh hilang rasa gitu. Sebenarnya aku malah seneng pedes manis gitu. Cuman kok pernah pas makan kita kan nggak bisa milih makanan yang kadang ternyata pedes banget gitu. Terus pas makan ke toilet wah bleeding gitu. Terus besok pun berhenti gitu aja berhenti dan nggak pernah tahu kalau itu namanya wasir. Nggak ada info, nggak nyari itu kenapa berdarah. Gitu. Oh kaget, aku mens gitu ya? Enggak, karena ada beberapa pun yang ngomong, oh kalau kita makan pedas biasanya berdarah gitu. Ada juga, jadi hal yang normal. Dan tidak berkala, artinya cuma sehari waste gitu. Nah terus itu setahun paling sekali ya, kamu kalau makan durian misalkan gitu, atau makan pedas banget gitu. Kacang enggak. Kacang itu untuk bikin gampang buang air besar aja gitu. Iya. Nah, wasir itu ternyata faktor keturunan. Faktor keturunan dan gaya hidup. Gitu, gaya hidup yang bisa gampang mengejan, terus sering mengejan, terus di toilet lama banget gitu. Sampai skripsi di toilet itu nggak boleh itu kayak gitu. Jadi itu bisa bikin wasir.
Jadi setiap orang kata dokter itu punya Kurang makan serat. bisa. Kurang minum air putih. Iya, bisa. Jadi setiap orang itu punya potensi untuk wasir. Jadi memicunya siapa ya nanti kena gitu. Gitu. Itu bos. Ya. Kenapa akhirnya kan banyak juga orang yang bilang di kolom komentar, kenapa harus dioperasi sih? Padahal kan wasir itu masih bisa ada tindakan-tindakan alternatif atau memang pakai obat juga cukup. Itu kenapa sampai kamu tuh memutuskan untuk operasi? Kamu tahu kan yang kemarin takutanku gimana? Ya, aku kan karena haus aku jadi pura-pura bego aja. Iya, pucet muka aku. Gitu. Itu karena ini alasan kenapa aku mau bikin ngobrol tentang wasir. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap masih tabu wasir. Terus aku harus berbagi dari versiku. Ya apalagi yang berkembang di masyarakat sampai hari ini. Jadi kemarin itu pas alhamdulillah bulan November Desember semenjak pandemi ini, habis itu kan kita dihajar jadwal manggung terus kan. Terus ya luar kota, jalan darat yang kita nggak pernah tahu karena kita happy kan. Jalan naik pesawat bisa berapa jam, naik kendaraan mobil berjam-jam pindah-pindah kota, pesawat, mobil, kereta, kapal gitu. Nah, itu kan kebanyakan duduk kita. Terus jarang olahraga. Puncak-puncaknya itu jadwal bener-bener ampun deh. Nah itu makan juga sembarangan kan. Makan jadi kayak makan gitu. Pas bulan Desember itu kok bleeding. Bleeding. Biasa kan aku bleeding biasa. Besoknya bleeding lagi. Loh kok bleeding terus? Bleedingnya itu maaf ya itu segar. Saat seger BAB? Banget. Saat BAB. Seger banget gitu. Tak cium tapi seger banget. Sapi kali. Terus jadi dia itu ngucur kayak keran, gitu. Terus berhenti. Agak takut kan. Waduh, kok serem ya gitu. Besoknya lagi. Karena ada jadwal yang nggak bisa udah kontrak. Terus aku udah menyimpan ini sendiri. Oh nggak deh aku. Ceritanya sama kamu yang aku bleeding gitu. Terus kamu bilang, ayo, ya udah makan pedes lagi gitu kan. Sana makan pedes lagi. Tuh aku ada membalut tuh. Kayak mens. Nah, terus bleeding. Aku cuekin, aku diemin terus sampai aku pernah sampai anak-anak NAF itu ngomong sama aku, kok lu kayak capek banget sih kayaknya. Padahal nggak ngomong, padahal aku udah kehilangan banyak darah. Terus aku sempat ke dokter. Nggak bilang sama anak-anak. Aku sempat ke dokter, dikasih obat. Motor iklan. Aku minum obat dari dokter, aku cerita bleeding dok. 3 hari biasanya 2 hari itu stop. Ini nggak stop juga. Sampai akhirnya pas di Jakarta kita kan habis itu libur kan, habis lebaran habis tahun baru tuh tahun baru libur, kita liburan sama anak-anak. Itu capek banget. Terus dada tuh sesek. Tapi ini doang nih kayaknya. Sugesti, capean. Terus kepala tuh muter. Terus masih bleeding lagi. Terus kita akhirnya ke dokter. Kamu yang maksa aku, ayo ke dokter cepet. Dokter umum ya. Ya udah dokter umum dulu. Dikasih obat lagi kan. Obat buat langsung berhentiin buat didubur. Obat berhentiin darah. Selama 3 hari. Ternyata pas, kamu transfusi deh mas, karena wajahmu kuning gitu. Begitu transfusi, Bukan transfusi, transfusi. Cek darah. Aku cek darah. Begitu udah selesai, dokternya bilang, Mas, aduh itu HB-nya rendah banget, gitu 8 gitu. Aduh ini kalau rendah lagi bisa transfusi kalau nggak ngangkat transfusi nih. Normalnya gitu. berapa? 14 laki-laki tuh, 14 HB. Kalau nggak salah ya mau dikoreksi kalau itu setauku gitu. Terus benar ternyata. Dari situ tuh udah, yang kamu harus periksa ke klinik ke dokter hemoroid, dokter wasir hemoroid itu dokter. Aku langsung kayak gini, ya juga ya, kok kenapa aku nggak pernah periksa? Kenapa gitu? Nggak ngerti, timbul di sini mungkin pertanyaannya adalah, banyak orang adalah, satu, takut. Yang kedua adalah, itu malu mungkin gitu kan. Itu kan barang yang sangat tersembunyi sekali kan, itu buat ledek-ledekan gitu. Tapi, ya juga. Matahari yang ngumpet ya? Iya gitu kan. Nyiksa badan dengan pelihara penyakit gitu kan. Kamu meyakinkan aku kan untuk, ayo ke dokter. Akhirnya beraniin ke dokter karena bleeding nggak berhenti. Ini aneh nih. Sampai pucat muka aku, sampai tiba-tiba kurus tiba-tiba. Karena nggak tahu tuh. Ke dokter, dicek lah sama dokter itu di hemoroid. Dicek ya. Nggak usah detail ya. Kamu ngapain sih tanganku begini-begini? Itu refleks tuh. Pakai pegang gini aja. Itu dicek sama dokter terus bilang, oh ini grade
mau menuju 4 mas gitu ya. Aduh, kalau banyak latihan bisa nomor 1 ya dok gitu. Enggak lah. Nggak, kurang ya jok. Kurang, nggak dapet. Terus kenapa dok ini kok bleedingnya kok bleeding terus gitu? Saya kasih waktu 1 minggu, coba minum obat lagi dari saya gini. Kalau enggak, ya tindakan mas. Gitu. Langsung lemes aku dengkul. Tindakan tuh diapain gitu? Ya operasi mas. Aduh, lemes. Bener dikasih obat kan, nggak berhenti juga kan kita. Aku berhenti kan. Terus akhirnya kamu minggu depan ya, operasi ya. Lemes. Browsing tuh gambar serem semua isinya. Buset deh ini. Masya Allah, ya Allah, gimana itu? Karena ini, nah bedanya adalah aku itu nggak ngerasain sakit. Itu kenapa aku selalu nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita. Karena nggak sakit sama sekali, bleeding pun nggak pernah sakit. Jadi kalau hemoroid itu muncul gitu, emang harus kan ada kalau yang grade 1 itu dia bisa masuk sendiri gitu. Tapi kalau sudah grade 3 dan 4 itu harus dibantu tangan untuk dimasukin gitu. Itu tangannya lagi-lagi. Itu aku nggak ada ngerasain sakit sama sekali. Separah pun bleeding gue nggak pernah sakit. Justru karena nggak sakit itu aku nyuekin darah yang keluar. Itu mungkin kalau seminggu aku masih cuekin dan nggak cerita sama kamu, transfusi aku itu HB-nya udah pasti ngedrop itu. Itu HB-nya udah drop itu. Akhirnya kan kita operasi, memutuskan. Operasi ya, abis operasi itu kan sebenarnya ada banyak banget pilihan metode operasi kan. Sampai kita dijabarin sama dokternya, ini ada beberapa metode. Hari kita memilih metode yang paling meminimalisir resiko after operasi kan, pasca operasi. Jadi kita memilih metode laser. Di laser, gini, di Ultraman. Itu efek laser. Nah, sekarang banyak juga yang nanya sebenarnya kalau misalnya pas lagi proses atau nggak meyakinkan untuk bisa sampai ke tindakan tuh, itu kan harus dicek sama dokter ya. Betul. Pasti kan. Nah, justru mereka tuh harus, teman-teman yang punya wasir tuh juga harus tahu bagaimana sih pasca operasinya. Sebenarnya kan ternyata kan proses operasinya sendiri kan kalau yang metode laser kan nggak nyampe 15 menit karena aku yang nemenin. Jadi itu proses, aku nggak ngerti prosesnya seperti apa, tapi yang pasti waktu pas lagi dia udah masuk, dokter anestesinya karena memang kan bius total, terus habis itu ada, aku nggak ngerti lah apa yang dilakukan sama dokter, ada 2 dokter ya, dokter spesialis hemoroid sama dokter anestesi di situ. Nah, aku disuruh keluar gitu, aku nggak boleh nemenin mungkin karena akan terlihat tidak baik ya untuk psikologisnya perempuan gitu. Jadi boleh, ruang operasi nggak boleh. Keluar, terus nggak nyampe 15 menit tiba-tiba dipanggil masuk. Udah, yang terjadi ya video itulah, yang dia tiba-tiba melek, udah selesai dok, gitu. Jadi itu udah setengah sadar lah, dan memang prosesnya sangat cepat sekali. Setengah sadar itu ya. Padahal itu enggak, pas lagi aku masuk itu kamu udah setengah sadar. Setengah sadar gitu. Jadi kamu nggak sadar kan kamu ngapain? Nggak bisa kontrol. Iya, ya udah setengah sadar melek tapi nggak bisa kontrol. Nah, berarti kalau pas aku tanya sama dokternya, memang kalau laser itu metodenya tuh bukan yang dipotong gitu. Jadi kalau laser itu kayak dimasukin ke wasirnya yang daging tumbuhnya itu dimasukin, terus di laser di sana dia akan kempes. Gitu, dia akan kempes. Tapi karena memang itu dimasukin, dia kan tetap aja ada luka kan di situ. Jadi memang itu yang membuat pasca operasinya itu terasa sangat sakit sekali. Aku cuman melihat dari bagaimana dia berekspresi dengan sakitnya itu. Jadi aku cuma bisa bilang sangat sakit sekali, walaupun amin jangan sampai aku ngerasain. Oh enggak dong, gitu. jangan. Jadi ya, yang lihat pun boleh juga diceritain. Prosesnya itu ya pasti mau operasi itu. Aku nanya terus, dok gimana dok, takut nggak dok, mungkin nggak kalau pas di operasi itu saya sadar gitu. Ya nggak mungkin mas, udah tenang aja. Dokter anestesi meyakinkan itu. Kenapa? Karena bagian yang paling sensitif. Itu disuntik lokal aja, orang bisa ngejerit sampai pancoran. Itu nggak bisa, itu sakit sekali. Jadi harus dibius gitu. Nggak akan kerasa, benar-benar nggak ada kerasa. Kerasanya malah cuma diinfus doang itu. Bener dong, diinfus doang. Sinset. Udah mas sakitnya di sini aja. Oh beneran? Iya. Dok nanti kalau kebangun gimana di tengah-tengah operasi? Kayak ingetku cuma sampai segitu doang. Habis itu hilang. Habis itu melek kayak. Operasinya sudah selesai belum? Aku seingetku kayak gitu, kayak wow, ngelayon semua udah ngaco ngomong. Ya nggak ngerti, terus nggak bisa kontrol gitu. Nah terus udah selesai.
bius lokalnya itu sampai malam katanya. Udah memang perasaan yang ganjel aja, tapi perih-perih ya sedikit lah gitu. Nggak bohong deh. Perih sedikit nggak. Setelah itu maksudnya? Setelah itu ya. Karena kan masih ada efek obat bius. Obat bius sampai malam. Oke. Memang sampai malam. Makanya kan setelah operasi tindakan, jadi digambarkan, Mas ini before after ya gitu. Oh iya. Pas dilihat gambarnya shock saya. Hah? Wadidaw gitu. Ya apa dok? Walah ini opo ini? Perlu di-insert nggak? Itu nggak apa-apa tangan aja gini ya. Jadi itu wasir ya kan maaf ya anus itu kan. Jadi itu ada kayak daging tumbuh itu. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Ternyata aku ada yang di luar, ada yang di dalam juga. Dan yang di dalam itu banyak yang potensi dan itu dindingnya tipis katanya. Pembuluh darahnya itu potensi memang gampang gesek-gesek. Berdarah, bleeding gitu. Makanya dimatiin, masukin, terus ditembakin yang mana sampai kempes. Tapi tetap berdarah. Terus yang di jam 3 itu katanya juga berdarah, terus dimatiin semua. Udah. Nah, terus makanya dikasih obat nyeri, disuruh berendam gitu. Nah, hari itu aku tuh sombong untuk, iya operasi aman gitu. Gitu kan. Wah, aman kok gitu. Nggak ada sakitnya. Aku lupa. Belum buang air besar sepertinya. Nah itu. Apa yang kamu rasain setelah BAB pertama kali? Ya, pasti perih ya. Pasti perih. Gitu. Pasti perih. Jadi pas begitu. Perih levelnya tuh berapa kalau di? Sampai takut kan. Jadi pasca operasi itu, efek kita itu kayak mau kencing dan mau empuk terus. Karena otak menerjemahkan kalau di sini itu ada sesuatu yang baru. Ada apa? Luka kan. Oh ini pasti feses nih, tinja nih gitu. Pasti mau empuk dia gitu. Padahal enggak. Terus mau pipis tuh juga. Nah, iya. Mau refleks soalnya. Mau pipis itu di toilet itu juga berdiri dulu. Pipis nggak ya? Aduh, kok ngejen? Aduh, kok perih sedikit gitu. Karena ada kasa mungkin di situ. Enggak juga gitu. Aku fokusnya ke misalnya tembok. Tembok itu kenapa ya ini? Terus pipis baru. Jadi otaknya nggak lari ke situ. Ya, terus itu yang kamu lakuin kan? Iya. Pasien beda-beda ya. Terus aku akhirnya pup tuh hari pertama. Masih berdiri, takut untuk duduk, jongkok. Aku kan takut melihat punya aku dengan perwujudan yang baru kan takut kan. Kan kamu juga susah juga ngelihat kan di belakang langsung begini-begini. Ya tahu terus tiba-tiba air mata keluar. Ternyata perih, nangis gitu. Walaupun maaf bentuk fesesnya itu cair. Karena kan sudah dikasih obat pelunak obat pelunak tinja gitu. Nah dari situ disarankan untuk berendam, langsung berendam ini ya. Jadi dikasih ember, dikasih obat gitu untuk berendam perih. Terus ya dikasih obat nyeri. Efek nyerinya tuh pas yang hebat-hebatnya itu emang 10 hari. Itu memang luar biasa. Hari ke-11, ke-12 itu nyerinya berkurang. Durasinya berkurang, misalnya 2 jam gitu, makanya aku di kamar mandi lama kan, kayak skripsi lah, membahas tentang astronomi lah, mungkin dia kamar mandi didiem, karena sakit, karena nengok ke sana ke sini, nggak mau keluar dengan wajahku yang itu, ngumpulin tenaga dulu, ngos-ngosan gitu, kayak muterin GBK 3 kali ya, sudah, nah dari situ durasinya itu berkurang, dari 2 jam ke 15 menit, gitu, 10 menit, gitu. Apanya durasi apa? Nyerinya, setelah buang air besar ya. Gitu. PR-nya di situ. Memang ternyata semua pun berbagi bahwa yang sabar adalah ketika penyembuhan. Penyembuhan itu menentukan segalanya. Maksudnya nggak boleh makan sambal, nggak boleh macam-macam dulu, nggak boleh kerja berat, gitu. Beban keluarga itu nggak boleh. Jangan kalau itu penyakit apapun juga. Jadi memang kalau misalnya di kasus Wasir ini, tindakannya yang kita lakukan karena memang prosesnya laser ya, jadi cuma 15 menit. Tapi setelah itu justru yang memang harus di fokusnya tuh bukan, kalau kemarin Panda tuh selalu fokusnya bagaimana tindakannya karena tindakan operasinya, karena memang ini kan istilahnya kali kedua setelah sunat ya, kamu ketemu sama obat bius. Jadi worry-nya di situ. Tapi dia tidak berpikir bagaimana paskanya. Nah, itu yang harus dipikirkan untuk semua teman-teman sobat Wasir dimanapun. Kalau misalnya memang pengen melakukan tindakan, yang harus dipikirkan mentalnya adalah pasca operasinya. Pasca operasi. Jadi pilihlah, triknya adalah ya memang harus bisa libur. Kalau memang pilih libur untuk nggak bisa berat-berat, untuk duduk terlalu lama, ya memang 1 minggu lah kalau mau berjuang tuh 1 minggu tuh
kalau bisa jangan ada kegiatan yang terlalu di luar gitu. Iya. Yang kedua adalah begitu operasi yang memang harus banyak berendam untuk mengurangi nyeri itu dan ada obat sebetulnya. Itu penting. Ternyata kemarin-kemarin kan takut berendam pun aja perih gitu. Aku beraniin hari keberapa itu sering berendam. Pakai bunga nggak? Wah, sampai tiba-tiba bangun udah sore aja gitu. Jadi itu dari sehari bisa 4 kali gitu berendam. Yang direndam pantat ya guys, bukan badan. Betul, pantat gitu. Itu enak. Ya juga jangan kaget kalau tiba-tiba masih ada darah, kan masih luka kan. Gitu. Darah, maaf ada lendir juga. Iya. Gitu. Dan rasanya agak gatal-gatal gitu kan. Kalau mau sembuh ya biasanya ada gatal-gatal. Sama kayak luka di manapun kan juga kalau misalnya ada kering, biasanya luka kering itu kan pengennya ngegaruk aja tuh. Kulitnya belum elastis. Belum jadi kulit arinya belum tebel istilahnya gitu. Ya itu pokoknya. Gitu. Jadi aku boleh bantu ya. Pertama adalah aku tuh takut, serius. Kita pun semuanya takut untuk ngomong itu. Takut banget untuk ngobrolin wasir tuh kayak wah penyakit ini, dan memang banyak buat bercandaan, dan akhirnya memang aku buat bercandaan karena buat apa sedih-sedih terus gitu. Bahkan sebenarnya sakit gitu. Tapi ya happy-happy aja gitu. Musibah udah jangan, biarkan ini musibah jadi berkah buat orang lain gitu yang tahu infonya. Pertama adalah jangan terlalu banyak informasi. Itu bingung. Google apalagi, nggak ada gurunya kita. Itu searching, terus tiba-tiba jualan obat, terus tiba-tiba ini gitu. Wah, padahal Mas pakai ini, Mas pakai. Aku bukan ini ya. Alhamdulillah banyak yang baik gitu, banyak yang baik. Mas pakai ini, Mas pakai apa? Dengkul istri gitu. Itu masih ada loh masyarakat yang berpercaya bahwa Mas pakai dengkul istri di lumat, Pak. Mas pakai ludah. Gitu. Kan kalau logika kan masih nggak ini kan. Nah, hal-hal itu yang, dan padahal kan setiap orang tuh beda. Kasusnya, hemoroidnya, berat badan seorang, ketahanan tubuhnya. Nah, itu beda-beda. Dan itu nggak bisa diputuskan, Mas sama nggak? Kalau nggak diperiksa. Periksa dulu, dicek sama dokter. Kalau nggak perlu operasi itu jalan terakhir gitu. Kalau nggak mau operasi, misalnya grade 1, itu minum obat bisa kempes mungkin. Gitu. Tapi kalau sudah grade ternyata dicek, ternyata kayak grade 3, 4, ternyata udah bleeding terus gitu. Ya mau sampai kapan mau nyimpan penyakit itu gitu. Terus nanti tumbuh lagi dong gini-gini. Ya itu urusan nanti dulu. Lah kalau misalnya aku nggak nurutin kata-katamu untuk nggak ke dokter, ya sampai hari ini mungkin aku bleeding gitu dan akan terus melihara penyakit itu. Jadinya aku misalnya ibaratnya sekarang ini sakit, menderita karena pasca operasi, ya misalnya orang sebut kayak gitu menderita, tapi dalam waktu 3 minggu, 1 bulan lah proses penyembuhannya. Tapi setelah itu insya Allah sehat, daripada aku nyimpen terus, nahan terus sampai jadi beban, jadi macem-macem gitu, jadi kemana-kemana nggak enak, mau nyanyi ya takut nggak pantat gitu kan nggak enak kan, teriak aduh ngecen nggak ya, nggak boleh gitu. Jadi putuskan, lihat ke dokter, cek bener-bener perlu operasi atau enggak. Kalau perlu atau enggak itu balikin ke kalian gitu. Kalau saya perlu karena apa? Karena bleeding terus. Satu yang terakhir tadi sempat di-mention kalau misalkan ini wasir nih bakalan tumbuh lagi atau enggak, itu pun pertanyaan yang kita ajukan ke dokter kemarin. Jadi dokternya pun bilang bakal tumbuh lagi nggak? Ya mungkin aja kalau lifestyle-nya tidak diubah. Yeah. Contoh apa sih yang diubah ya? Tadi itu nggak boleh lama-lama di toilet, terus kita harus makan serat. Kamu. Aku. Dia bikin caption aja tuh bisa 1 jam di kamar mandi. Di kamar mandi, bawa handphone di kamar mandi. Terus nggak sadar, itu ternyata nggak baik. Ternyata tetap itu jongkok terlalu lama, itu nggak ngerti ya. Gravitasi ya. Iya, jadi itu bahaya gitu, tetap jongkok di bawah, terus main handphone, nggak lama-lama, wah udah itu, handphone, bawa buku apa. Kalau memang sudah kebelet selesai, lebih baik itu. Kan kadang kita itu disiplin banget, misalnya, aduh belum BAB nih, nggak bisa ke kantor nih kalau nggak mau jalan tuh nggak enak karena belum gitu. Padahal ya nggak bisa dipaksa, apalagi terus nggak keras. Oh ya udah deh 1 jam deh tungguin toilet, ngejen gitu. Nah itu udah bahaya tuh wasir. Kan serat, terus habis itu minum air putih, sayur, dan pedas, iya pedas. Tapi walaupun memang nggak semua orang sih kayaknya kalau itu ya. Cuman balik lagi tadi ketahanan setiap orang beda-beda. Intinya sih kalau itu yang informasi yang bisa kita kasih, itulah cerita
kenapa akhirnya Mas Arda menjadi duta wasir di rumah ini. Jadi kalau sobat-sobat wasir di luar sana, kalau misalnya kalian pengen bikin perkumpulan, bikinlah perkumpulan sama Mas Arda. Enggak, karena banyak juga yang akhirnya begitu aku speak up, itu aku awalnya kan kayak maju mundur, wah bodo amat, aku cerita. Ternyata banyak banget Mas, ini ya, Mas sampai suamiku tuh ada, Mas sampai pasanganku itu, aku baru tahu kalau dia wasir ketika aku lagi cuci celana dalam kok berdarah gitu. Itu celana dalam suaminya atau celana dalam? Nggak ngerti. Nggak, tapi banyak banget terus misalnya, Mas aku juga baru tahu, Mas ternyata suamiku, Mas istriku ternyata begini-gini. Ternyata banyak hal yang nggak berani ngungkap gitu. Dan itu bukan aib, itu bukan hal yang buruk. Buruk kalau disimpan. Jadi memang harus diupayakan untuk sembuh. Buat teman-teman kalau misalnya kalian penasaran, kan aku kemarin sempat nulis part 2. Kayaknya kalau misalnya aku bakal posting setelah postingan ini keseluruhan, apa namanya tuh, nge-fly Mas Arda, itu ada durasinya di 11 menit soalnya. Jadi kalau misalnya dipotong-potong akan jadi beberapa part. Tapi kalau misalnya kalian setuju, langsung komen di bawah ini. Siapa tahu nanti bisa aku post setelah konten ini tayang. Terima kasih banyak ya Penanda, semoga informasi ini bermanfaat. Niat kita bukan menggurui, bukan, tapi kita ingin berbagi pengalaman aja. Jadi apapun yang memang kita ceritakan tidak bisa menjadi tolak ukur, semuanya bisa merasakan yang sama ataupun melakukan hal yang sama. Ini hanya menjadi tolak ukur. Betul. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dalam pengungkapan. Terima kasih banyak, semoga kalian selalu sehat. Bye, Assalamualaikum. Udah. Connect.